Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa podcast Bang Jambi dimanapun Anda berada, pada hari ini di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kita kembali hadir di acara Ramadan bersama Bang Jambi. Pada hari ini suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kita, Bang Jambi. Hari ini di acara podcast Bang Jambi kita menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber. Adapun 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama narasumber dan bintang tamu kita. Adapun narasumber kita pada hari ini, beliau merupakan Rektor UIN STH Jambi, yaitu Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar MPD. Mungkin kita sapa dulu Pak Profesor. Apa kabar Profesor hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan sehat dan berikan nuansa luar biasa, memberikan ilmu dan pemahaman bagi pemirsa podcast Bang Jambi pada hari ini. Dan juga hari ini juga bintang tamu kita hadir Direktur Utama Bang Jambi, Bapak Haji Khairul Suhairi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dirut. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dirut hari ini? Alhamdulillah, ini didampingi Pak Profesor yang luar biasa. Amin, berkah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berbagi ilmu nih Pak Dirut. Dengan kehadiran Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar ini dapat memberikan pemahaman juga bagi pemirsa podcast Bang Jambi. Baik, pada kesempatan ini saya Ahmad Nunung akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Adapun kita akan berbincang-bincang terkait seputar ibadah sunnah di selama bulan suci Ramadan. Dengan harapan kita dengan meningkatkan keimanan dan meningkatkan ibadah sunnah ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beriman, dan juga semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu dirindukan oleh surganya Allah. Baik Prof, untuk pertama ini mungkin ada suatu pertanyaan. Kadang ibadah sunnah wajib, kadang kita mendengar tausiah atau ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz bahwasanya ibadah sunnah itu pahalanya bisa berlipat ganda melebihi pahalanya ibadah fardu. Gimana Pak Profesor, pandangan Pak Profesor terhadap amalan ataupun ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nunung dan juga Pak Direktur ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'du. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang ya, dan diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ini hal yang luar biasa, kita patut syukuri. Kenapa saya katakan kita bersyukur dengan kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah? Karena barangkali banyak keluarga kita, sahabat kita, ya, kolega kita yang pada tahun yang lalu mungkin bersama masih dengan kita. Tapi Allah berkehendak lain, pada tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah SWT. Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang mulia ini adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya umat Nabi Muhammad itu adalah kita. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata baginda Rasul, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ketika Ramadan dikatakan bulan umatku, artinya kita harus betul-betul melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Tadi disampaikan oleh Pak Nunung bahwa ibadah Ramadan yang kita lakukan di setiap bulan Ramadan itu memang amalan-amalannya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Ya. Banyak amal-amalan sunnah. Kalau amal wajib itu as-saumu li wa ana ajizi bihi, kata hadis qudsi ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajizi bihi.
Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan memberikan ganjaran pahalanya. Artinya kalau kita puasa itu ganjaran pahalanya tidak terbatas. Tergantung Allah melihat sampai sejauh mana puasa yang kita lakukan itu sesuaikah dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dimaksud diinginkan oleh Allah? Ya, artinya kita mempuasakan semua anggota tubuh kita. Di samping kita menahan lapar dan haus, mata kita harus kita puasakan dari melihat yang haram. Kaki kita tinggalkan dari berjalan yang haram, tangan, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Artinya ketika kita berpuasa tapi anggota tubuh kita tidak berpuasa, maka naif ya. Kita masih riba misalnya, ngomongin orang, fitnah, ya, matanya jelalatan melihat yang cantik-cantik misalnya kan. Ini artinya tidak ada makna puasa seperti itu. Kata baginda Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah Ramadan puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ini kan sia-sia kita. Yeah. Kita sudah diberi rumah yang luar biasa oleh Allah. Ini bulanmu. Silakan gunakan, maksimalkan ibadahmu. Luar biasa itu. Nah, maka tadi pertanyaannya, di samping ibadah wajib yang kita lakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Jadi bagaimana pahala ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini luar biasa. Ya, Allah akan lipat gandakan. Ya. Pahala sunnah ibadah Ramadan di bulan puasa ini adalah sampai 70 sampai 700 kali lipat. Nah itu, ya luar biasa Allah berikan. Kalau di bulan-bulan yang lain barangkali 10, 1 10, 2 20 misalnya. Tapi di bulan Ramadan satu bisa 70 sampai 700 kali lipat Allah berikan pahala. Nah, ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang pertama barangkali itu yang tidak ada ya ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Pertama ibadah sholat taraweh. Nggak ada bulan lain. Taraweh itu hanya di bulan Ramadan. Maksimalkan kita taraweh. Luar biasa. Sunnah taraweh yang kita lakukan itu pahalanya berlipat ganda. Sudah itu witir ya. Sudah itu sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail ya. Ini kalau ibarat Allah itu Allah obral. Nah, silakan nih. Ini harganya luar biasa, murah tapi harganya barangnya bagus. Itu Allah obral ini. Tinggal kita mau kita ambil ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini, menambah ibadah wajib kita puasa Ramadan, itu tergantung kita. Ya. Misalnya kita tadarus Al-Quran, itu luar biasa. Bayangkan pahala kita membaca Al-Quran itu bukan sekedar apa, satu baris bukan. Rasulullah mengatakan Allah akan balas setiap hurufnya sebanyak 10 kali. Satu huruf 10. Seperti dicontohkan oleh baginda Rasul, alif, lam, mim. Alif itu 1, 10. Lam itu 20. Mim 30. Coba kalau kita baca. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berapa huruf? Mana? Berapa hurufnya? Nggak bisa kita hitung ya. Coba bayangkan. Alif lam mim 3 huruf 30. Kalau kita baca satu Al-Quran khatam. Wah Allah. Ya. Maka dalam konsep Ramadan ini semua amalan yang kita lakukan baik wajib maupun sunnah itu mudha'af. Dilipat gandakan. Ya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi orang yang ketika Ramadan masuk dia hanya
berlalu begitu saja. Melakukan apa? Puasa saja, tapi tidak melakukan amalan yang lain. Nah, saya contohkan begini, ini dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka ya, Abdul Karim Abdullah. Kalau kita dikenal adalah Buya Hamka. Dia mengibaratkan dalam tafsir itu ada suatu panglima perang membawa pasukan ya pada malam hari. Apa perintah panglima perang ini? Nanti ketika kita melewati sungai, ya tahu apa air ya, silakan kamu ambil apa yang ada dalam sungai itu. Silakan, batu, kayu, apapun yang ada dalam sungai itu kamu ambil sebanyak mungkin. Ini kata dalam tafsir Al-Azhar itu. Akhirnya terbagi, kelompok ini terbagi 3. Yang pertama kelompok yang betul-betul mengikuti perintah komandan. Jadi tidak nampak itu dalam ya. Diambilnya masuk batu dalam dalam kantong yang dibawanya, masuk sebanyak-banyak mungkin. Kelompok yang kedua, sudahlah jangan tidak baik katanya kan. Ini perintah komandan, ambil sedikit belah jadilah. Ya, diambil sedikit gitu. Sekedar supaya apa? Kelompok yang ketiga ini, alah, mana nih komandannya? Masa ngambil batu dalam sungai? Nggak ada gawe kalau bahasa Jambi ya. Nggak ada gawe nih, perintah apa? Nah, sudah, jadi semua dilakukan tapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama mengambil dengan sebanyak mungkin, yang kedua mengambil apa adanya, yang ketiga membiarkan. Tidak mengambil perintah apa yang dipegang. Ketika sampai di di sudut seberang, itu waktunya sudah siang. Ternyata kata komandan, silakan buka apa yang kamu ambil malam tadi. Ketika dibuka, yang pertama, mengkilat emas. Ya, emas, mutiara, intan, semua. Apa kata yang pertama? Alhamdulillah, saya bahagia hari ini mendapat apa ini. Yang kedua, ngapur ngambil banyak aku tadi. Kalau ngambil banyak, kesal ya. Dikit bet, jadilah, dapat tidak kan. Yang ketiga, tuh kataku, ngapalah kita ada mikir, nyesal dia ya. Yang ketiga tidak ada apa-apa, tidak mengambil apa, sama sekali tidak mengambil satu pun butir pun kerikil misalnya. Itu apa maknanya? Inilah kata dalam tafsir Al-Azhar Imam Buya Hamka itulah perumpamaan Ramadan. Ya. Jadi ketika orang berbuat maksimal ibadah pada bulan Ramadan, maka itulah disebut dengan kelompok yang ambil batu pertama tadi. Dia melihat emas, intan, berlian, ya, dan dia merasa bahagia. Yang kedua, kelompok kedua, inilah orang biasa-biasa saja. Puasa-puasa, sholatnya belum, puasa-puasa, orang tahajudnya tidur, ya. Itu artinya biasa puasanya. Cuma sekedar gitu. Kita melepaskan kewajiban sebagai umat Islam, ya. Yang ketiga ini memang ini tidak ada peduli nak puasa, nak ada Ramadan, tidak ada Ramadan sama baik dengan bulan-bulan yang lain. Orang puasa aja tidak puasa, orang merokok dia merokok, dan sebagainya. Ini artinya apa? Yang ketiga ini lalai dia. Dia padahal dia Muslim, dia mengaku Islam, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah ibadah Ramadan ini. Maka kalau kita pahami bersama, ibadah sunnah itu luar biasa. Luar biasa betul tadi dikatakan bahwa kata baginda Rasul, ibadah sunnah dilakukan pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah yang wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Seperti contoh, ya ini Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW, ketika umat Islam atau kita melakukan umroh ke Mekah, ya, ke Madinah dan Mekah, maka pahala, ya, dijanjikan oleh Allah SWT orang yang umroh pada bulan Ramadan sama pahalanya ketika dia melaksanakan ibadah haji. Coba bayangkan. Maka orang berebut kan.
Ada yang 1 bulan penuh di Mekah. Ada yang 10 malam terakhir saja mengambil. Bahkan ada 1 malam yang nilainya luar biasa ya. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ketika kita beribadah di malam harinya, kita mendapatkan pahala alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu, umur kita dari mulai 0 itu lebih kurang umur kita 83 tahun. Coba bayangkan. Baik, Pak Prof. Tadi ada beberapa poin pemirsa podcast Bang Jambi, bahwasanya di awal tadi bahwa bulan suci Ramadan ada ciri khasnya, yaitu sholat tarawih yang tidak ada dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran 1 huruf saja, itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dan yang ketiga begitu juga amalan-amalan di bulan untuk umroh di bulan suci Ramadan. Tapi Prof, bagaimana kita memupuk keimanan kita, semangat kita untuk menjalankan sholat tarawih? Karena kadang berpikir anak-anak sekarang ini, aduh 22 rakaat, aduh 8 rakaat, terus tadarusan lagi, sudah malam, besok mau kegiatan lagi. Bagaimana pendapat Prof untuk memupuk keimanan, semangat kita untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, yaitu salah satunya yaitu tarawih dan juga membaca Al-Quran. Baik ya. Itulah tantangan bagi kita ya, yang mempunyai anak ya. Kadang-kadang bukan anak juga, orang tua juga. Kadang-kadang orang tua juga malas itu. Jadi itu memang dari iman. Memang dari hati manusia, dari hati kita masing-masing. Ketika hati kita itu bagus ya. Nah, saya kategorikan Imam Al-Ghazali membagi hati manusia itu ada 3. Ya. Yang pertama disebut dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang luar biasa ya. Yang kedua qalbul marid. Hati yang sakit ya. Kan ada hati yang sakit, bukan arti sakit apa, hati fisik, itu bukan fisik bukan, tapi hati yang sakit ini adalah hati yang ada di dalamnya ada sifat iri, sifat dengki ya. Sifat-sifat yang barangkali ya tergoda dengan setan dan sebagainya. Ada lagi satu lagi, ini bahaya ini. Qalbul mayyit. Hati yang mati. Nah, ini bahaya ini. Kalau ada manusia yang mendapatkan qalbul mayyit ini, itu dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, mati hatinya. Apa contohnya, John? Abu Jahal, Abu Lahab ya. Siapa Abu Lahab? Abu Jahal. Paman Nabi kan? Ponakannya sendiri dia mengakui kebenaran ponakannya. Yang dibawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa, saya paman, ponakan. Masa iya ponakan ngajak paman? Tahu dia bahwa Rasulullah itu digelari Al-Amin sejak kecil. Orang yang jujur. Tapi dia tidak menerima hidayah dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu namanya qalbul mayyit. Mati hati yang mati gitu. Rugi bagi kita ketika kita Ramadan datang kita sia-siakan. Maka itu kembali kepada manusianya ya. Kembali ke bagaimana kita mengimplementasikan ajaran agama dalam keluarga. Sebenarnya kata baginda Rasul, baiti jannati. Iya. Rumahku adalah surga. Nah, tergantung kita. Jadi semuanya ya tergantung orang tua. Semangat kita itu ya kita lah yang bangun. Kita lah yang bangun. Keluarga kita juga yang membangun. Semangat bagaimana kita ingin menjalankan. Baik, pemirsa podcast Bang Jambi. Nah, di sini juga ingin kita tanya juga ini sedikit buat Pak Dirut Bang Jambi. Beliau ini sosok yang sibuk ini untuk memajukan, membawa Bang Jambi ini bagaimana berperan untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi. Pak Dirut, mungkin sedikit kami ingin mengetahui ini pengalaman spiritual Pak Dirut terkait ibadah sunnah selama bulan suci Ramadan ini. Gimana? Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Nono. Ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan selama bulan Ramadan seperti yang dijelaskan Pak Profesor tadi. Nah memang
saya secara pribadi menyadari memang belum sepenuhnya bisa melaksanakan apa-apa yang mungkin ibadah-ibadah sunnah yang memang lebih baik dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya terkait dengan sholat tarawih. Nah, mungkin tadi Pak Nunung sudah sampaikan, kadang-kadang kan kegiatan kita itu sampai keluar kota sehingga itu memang meninggalkan sholat tarawih. Nah, niat hati memang pengen. Nah, cuman kadang-kadang tadi Pak Nunung sampaikan bahwa gimana caranya kita bisa meningkatkan keimanan kita sehingga bisa melakukan ibadah itu dengan khusyuk. Nah, cuman ketika harus melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih, nah kita mungkin secara manusiawi akan memilih masjid-masjid yang yang tarawihnya tuh 8. Nah, padahal mungkin Pak Prof ya, makin banyak rakaat yang kita lakukan, makin banyak pahala ya. Ya. Nah, kemudian mungkin itu juga perlu tanya ke Pak Prof. Tadi Pak Prof sudah sampaikan bahwa ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ganjarannya lipat gandakan, Pak Prof, ya. Termasuk yang mungkin ibadah sedekah mungkin. Sedekah itu luar biasa, 700.000 kali. Nah, jadi ya mungkin saya juga baru nyadar tadi Pak Prof sampaikan apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ganjaran dilipat gandakan, artinya ya mungkin kita harus perbanyak sedekah dengan siapapun itu Pak Prof. Ya. Termasuk dengan sedekah dengan istri misalnya. Nah, saya tahu nih. Bisa. Maksud. Nah, mungkin itu Pak. Jadi memang karena waktu kita penuh di pekerjaan, ya mungkin beda sunnah itu yang mungkin tidak bisa kita lakukan secara ritual, yang kita lakukan perbanyak sedekah, mungkin itu Pak. Mungkin Pak. Jadi ini Pak Dirut sedikit ini dapat bocoran dari orang-orang Bang Jambi lah katanya. Pak Dirut ini hobi puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini kebetulan tidak ada di bulan suci Ramadan, di hari-hari biasa. Bagaimana Pak Dirut memotivasi aktivitas puasa Senin Kamis itu harus diterapkan dalam kehidupan Pak Dirut sendiri? Gimana Pak Dirut? Iya. Saya tidak tahu juga Pak Nunung asalnya seperti apa, tapi mungkin karena kebiasaan Pak. Jadi puasa Senin Kamis itu sudah kebiasaan, jadi kalau tidak puasa Senin Kamis ada sesuatu yang kurang perasaan. Nah, cuman Pak Prof mungkin ada sedikit, saya juga tidak tahu nih mazhab apa. Ketika misalnya kita diundang, kita sedang berpuasa Senin Kamis, tapi tiba-tiba ada undangan mendadak. Undangannya itu di rumah makan Pak Prof. Jadi kita tidak datang, yang undang nih bos kita datang, orang ini lagi posisi makan. Nah, kira-kira saya sempat disampaikan, Pak Dirut kata dia, kalau Bapak puasa sunat terus diundang, itu Bapak dapat 2 pahala. Pertama Bapak dapat puasa sunat, pola sunat, kemudian Bapak makan, memenuhi undangan dapat dia. Ya, jadi saya bilang, kalau gitu Pak, tolong jelasin saya mazhab apa kira-kira yang seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Prof bisa ngasih insight ke kami Pak Prof seperti apa. Baik ya, jadi memang itu Rasulullah pernah melakukan itu ya. Jadi ketika Rasulullah berpuasa, tapi ketika diundang oleh sahabatnya, dan sahabatnya sudah menyajikan. Jadi kalau bahasa kita ini kuliner yang luar biasa lah ya. Maka Rasulullah membatalkan itu. Kenapa? Rasulullah ingin menyenangkan hati sahabat ini. Ketika orang menyenangkan hati kawannya, sahabatnya, pahalanya 2 kali. Ya, jadi kita ini di samping kita ya biasa ya. Kalau Pak Direktur tadi bilang dia tahulah sudah kebiasaan ya. Tapi ketika kita puasa, niat kita puasa sudah jalan ini tengah hari, artinya orang undang, dan kita membatalkan itu lebih apa? Kenapa? Membahagiakan orang yang diundang. Rasulullah pernah melakukan itu. Berarti 3 keuntungan. Ya, dua keuntungan. Kita pahala puasa dapat. Ya. Silaturahmi dapat. Kenyang dapat. Menyenangkan hati orang. Kan silaturahmi itu kan ada 2 ya. Kata Rasulullah, kalau kita sering silaturahmi akan mendatangkan 2 kebaikan. Yang pertama panjang umur, kedua murah rezeki. Ya, seperti saya datang ke sini, murah rezeki. Jadi besok kalau kita puasa Senin Kamis mengharap kalau ada undangan. Jadi dapat 3 keuntungan. Tapi kalau orang sudah tahu dengan kita, nah sudahlah, dia itu tidak apa-apa lah. Karena dia sudah kebiasaan. Itu bisa maklum Pak. Maklum ya. Tapi ketika kalau memang yang berpuasa itu ingin betul-betul menyenangkan hati orang, tidak masalah juga. Tapi kalau dia bertahan juga tidak masalah. Nah, karena biasa bukan saya sekali lah tahu 10 tahun. Berjaga puasa Senin Kamis itu. Bahkan ada orang puasa Nabi Daud. Seperti
Sehari puasa, sehari kawan saya, Ustadz guru saya, Profesor Dr. Marwazi, kan? Itu Nabi Daud itu. Dia tidak tahu minggu. Minggu pun datang pengantin, dia sudah makan. Assalamualaikum. Pengantin sudah selesai. Jadi itu intinya artinya puasa Ramadan ini dengan puasa sunnah itu harus kita maksimal. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Prof, Pak Dirut sebenarnya masih panjang sih mau bertanya-tanya tentang seputar Ramadan ini. Namun mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Tapi sebelum menutup Pak Nunung, ini kayaknya sudah ngarah nutup. Ini saya tanya Profesor. Oh iya, tadi kan silakan. tadi Pak Prof bilang apa ibadah-ibadah termasuk sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini Pak Prof kadang-kadang kan kita tuh bangun sudah misalnya jam 3:30, Bro. Ya kan? Nah, 3:30. Nah, kita milih sholat tahajud dulu atau sahur dulu. Tahajud Nah, dulu. Tahajud dulu ya. Tapi kalau misalnya Kenapa tahajud? Karena Rasulullah sunnahnya sahur itu diakhiri. Jadi ketika setengah jam mau beduk subuh, maka kata Rasulullah, cepatkan segerakan berbuka, akhiri sahur. Cuma jangan pula nak dekat belum beduk kalau sahur kan. Ya kita perkirakan lah. Makan 1 piring berapa menit, rokok 1 batang misalnya. Kan? Misal. Kita perkirakan itu apa 20 menit. Nah sudah. Jadi seringnya sudah stop. Tapi tahajud dulu. Nah, tahajud itu ya tergantung kita. Mampunya 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Maka sampai 12 rakaat ya. Nah, terserah. Kalau witir? Witir sudah tadi. Witir sudah. Ya. Tahajud. Tahajud lagi. Atau kalau witir kita tunda. Atau tambah lagi sholat istikharah, apa kalau ada ini kemauan ya. Nah, saya kalau lagi Pak Prof, tadi ini mumpung tadi menyebut imsak tuh tadi Pak Prof. Nah, kira-kira Pak Prof, ini kalau sudah waktunya imsak itu kan biasanya 10 menit sebelum subuh ya? Ya 5 menit kalau nggak salah. 5 menit. Nah, kira-kira kalau di waktu imsak tuh masih boleh misalnya minum atau apa? Itu kalau begini, ketika kita bangun, cepatlah kita untuk ngambil apa. Itu masih makfu ya. Pernah saya waktu di pondok pesantren saya tanya dengan Ustadz. Guru saya waktu di pondok, Ustadz bagaimana kalau keadaan terdesak, ini waktu mepet nih. Nah, maka kata Ustadz saya itu boleh minum, tapi ketika sudah mulai azan, Allahu Akbar berhenti. Itu sudah mepet ya. Berarti imsak artinya itu menahan tadi masih beduk, sudah tinggalkan. Nah, yang penting dapat sunnahnya minum 1 gelas air. Kalau memang tidak bisa apalagi, tapi kalau sudah beduk sudah, Bismillah, tinggalkan. Ya. Itu dalam keadaan emergensi. Ya. Nah, tapi jangan dibuat tiap subuh. Itu kan emergensi. Kalau dibuat tiap subuh ya rugilah gitu kan. Rugi ya. Baik, Prof, Pak Dirut ada mau tanya lagi? Cukup ya. Baik pemirsa podcast Bang Jabi dimanapun Anda berada, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal ibadah sunnah kita. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang Ia cintai dan juga termasuk golongan hamba Allah yang selalu dirindukan oleh surganya Allah. Mari kita jalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Karena kata Nabi, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Baik, saya Ahmad Nunung beserta Prof. Kasbul Anwar dan juga Bapak Hairul Suhairi. Kami akhiri dulu perjumpaan kami. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.